Jangan gantungkan kebahagiaanmu di orang lain, karena yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja dimanapun Anda berada. Gila gak kayak opening TV aja nih aku dimana Anda berada. Pokoknya jangan lupa minum air putih, makan yang sering ya biar gak gampang sakit. Apalagi kalau kalian tuh kegiatannya di luar banyak, ngantor terus, duduk terus, itu juga boyok mulai pegel gitu kan. Coba selingin dengan berdiri, jalan-jalan kecil yang kayak gitu-gitu sebelum tidur. Yang ngapain kayak olahraga dikit, stretching lah. Minum suplemen, vitamin. Kalau takut yang obat-obatan, takut ginjalnya kena, livernya kena, yang alami-alami gitu ya, beli aja pisang di pinggir jalan, sudah murah sekarang. Kemarin aku beli buah naga sekilo cuma 15.000 ya, lumayan tuh kan buat makan cemilannya buah biar agak sehat gitu ya. Hari ini kita akan membahas topik yang penting juga tentang hubungan, tentang pacaran juga, karena pacaran kalau dibahas tuh nggak ada habisnya, karena masalahnya tuh macam-macam gitu ya. Hidup aja tuh warna-warni masalahnya, dari A sampai Z, A kuadrat, A pangkat 3, pangkat 4, dibagi lagi masih hasilnya beda ya kan. Banyak banget yang harus diangkat. Nah hari ini kita akan membahas tentang hubungan lagi. Namanya hubungan itu, pertengkaran itu wajar terjadi, itu kayak bumbu ya kan. Kalau kebanyakan gak enak, kalau gak ada juga gak enak, harus yang pas-pas aja. Jadi pertengkaran, selisih paham itu wajar, karena kalian dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda, dua lingkungan yang berbeda, kalian perempuan dan satunya laki-laki, atau mungkin laki-laki atau perempuan-perempuan, terserah. Pokoknya kalian itu dari lahir itu udah peranakannya beda, brojolnya dari tempat yang berbeda, dibuainya sama sperma yang berbeda, habit yang berbeda, dari lahir yang satu digendong-gendong, yang satu disengkang-sengkang, yang kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Jadi wajar kalau berantem. Ya jadi kalau misalnya kalian berharap di suatu hubungan kalian itu baik-baik aja, nggak pernah berantem, adem ayem gitu ya, salah. Pertengkaran itu wajar terjadi untuk memperkuat suatu hubungan. Gokil. Nah, hari ini aku akan ngasih tips penting kalau kalian lagi berantem, harus kayak gimana sih biar hubungan kalian itu tetap baik-baik aja. Aku harus ngelakuin apa mbak kalau habis berantem terus gak langsung putus? Banyak dari kalian yang mungkin usianya belum cukup untuk pacaran, tapi ya udahlah ya, namanya hidup gitu ya, namanya perjalanan hidup, namanya masa remaja, masa dewasa itu kan tidak terprediksi gitu ya. Gak semua orang lahir atau gak semua orang besar terus bisa dolor tuh, enggak. Harus dengan pengalaman yang luar biasa untuk menjadikan seseorang itu jadi terbentuk sempurna gitu. Jadi ini tips yang berguna banget buat kalian yang sering berantem, sering berselisih paham, terus buat kalian yang punya pasangan dikit-dikit minta putus. Nah ini yang harus kalian lakuin. Yang pertama, alihin perhatian. Jadi misal nih kalian lagi berantem, kamu tuh main game terus, aku gak pernah diperhatiin apa segala macem, semua kerjaan kita keteteran apa segala macem gara-gara kamu main game. Marah besar nih. Alihin perhatian, jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke penyelesaiannya, problem solvingnya. Jadi kalau kalian lagi berantem, alihin perhatian dengan misal delok raine wes sempet ki, delok raine wes emosi. Jangan lihat mukanya, pergi aja dulu. Oke, hari ini kita ada masalah, tapi aku tak menenangkan diri dulu biar emosiku agak reda, biar omongan yang aku keluarkan tidak menyakiti hatimu. Ngerti kan? Dialihin dengan kalau kalian suka makan mie malam-malam, makan nasi, makan pecel, makan sego padang, makan opo wae, atau kalian suka olahraga, atau kalian suka ngapain, alihin dulu perhatian kalian. Biar emosi yang tadinya keluar untuk marah itu teralihkan untuk hal itu. Biar emosi yang tadinya kalian pengen marah-marah, kok ini asu bajingan yang kayak gitu-gitu, teralihkan dengan kalian mukul-mukul samsak. Jangan mukul tembok, sakit, nanti berdarah, luka, repot ya kan. Jangan menyakiti diri sendiri hanya karena masalah sepele. Jadi lemes kan, jadi gak jadi marah. Terus kalian bisa ketemu sama pasangan kalian lagi untuk ngobrolin hal yang tadinya bikin kalian berantem. Ngobrolinnya pelan-pelan ya, pastiin perut kalian kenyang untuk mau bahas sesuatu masalah. Intinya kuncinya alihin dulu perhatian kalian biar emosinya terluapkan ke hal lain. Jadi pas kalian ngobrol berdua tuh nggak ada emosi di situ. Berikutnya, menjauhlah dari situasi yang lagi kalian hadapin sekarang. Bukan berarti kalian lari dari masalah loh ya. Misal kalian lagi ribut gitu ya, kayak udah empat banget, kayaknya aku gak bisa lagi deh sama kamu. Tinggalin dulu situasi itu. Ngomong dulu ke pasangan, kayaknya kita butuh waktu tenang deh. Mungkin pasangan kalian yang merasa bersalah atau kamu yang merasa bersalah, kalau digituin, kamu kan beranggapan, wah jangan-jangan aku mau diputus nih, wah kayaknya hubunganku tidak terselamatkan. Enggak harus kayak gitu.
Coba lebih dewasa untuk menghadapi suatu masalah. Dengan ketika pasanganmu bilang seperti itu dan kamu menyepakati, ya beneran keluar itu bukan untuk nyari tambatan hati lain, bukan nyari selingkuhan, bukan nyari gendaan, bukan nyari pasangan baru, bukan, tapi bener-bener nge-refresh otak biar kalian tuh emosinya nggak kebawa gitu, biar kalian nggak fokus dengan situasi yang lagi genting, yang lagi masalah, kecuali masalahnya emang urgent banget dan harus diselesaikan saat itu juga. Bojomu menteng misal hamil di luar nikah kan, itu pun juga harus perlu momen-momen tenang dimana kamu bisa mikir ini harus solusinya gimana ya gitu. Yang berikutnya, ini bisa juga dilakuin nih kalau kalian lagi marahan, ya menjauhlah dari pasangan. Sama sih sebenarnya, intinya adalah ketika kalian punya masalah, coba menjauh dari situasi itu, dari orang-orang itu, dari kejadian itu. Jadi misal kamu lagi masalah di dalam kamar ini nih, pergi aja dulu, jangan lihat pacarmu, jangan di tempat yang sama, pergi aja kayak nongkrong kemana dulu, main game, renang, basketan, badminton, volley, golf, apapun itu yang bikin energi kalian itu terkuras. Jadi yang keluar itu emosi, energi, tenaga, semuanya tuh hilang keluar. Jadi pas kalian balik itu juga udah fresh, udah kemasukan hal lain. Misal kalian lihat yang ijo-ijo, lihat pemandangan apa segala macam. Jadi pas ketemu tuh kalian bisa ngobrol. Nah, yang ngelakuin hal ini tuh bukan cuman kamu doang, tapi kedua belah pihak. Jadi sama-sama adem. Jadi nggak cuman kamu doang yang adem, tapi pasanganmu masih marah-marah, masih gimana apa segala macam. Jadi dua-duanya harus sama-sama ngalihin perhatian. Dua-duanya harus sama-sama menjauh dulu, biar nggak saling ngelihat, nggak keinget terus kejadiannya apa. Nangis itu wajar. Kalau kalian pergi keluar nangis nggak apa-apa. Laki nangis itu nggak apa-apa, wajar. Nangislah sekenceng-kencengnya selama apapun, keluarin semua air mata yang kalian punya. Habis itu stop, puas-puasin nangis, habis itu mikir, puas-puasin nangis, habis itu kalian nyari kebahagiaan kalian, bukan dengan cewek lain atau laki-laki lain ya. Kebahagiaan kalian misal nggak harus dengan orang lain, tapi nonton, makan, me time, apapun itu. Habis itu baru kalian balik ke pasangan masing-masing untuk ngobrolin masalahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, jangan langsung marah-marah, karena kalau keputusan yang kalian ambil ketika bahagia atau ketika sedih banget, itu pasti nggak bagus. Itu pasti bukan pikiran rasional, bukan komitmen atau bukan janji yang sebenarnya. Jadi kalau kalian bikin janji pas kalian lagi senang banget atau sedih banget, nggak masuk di akal janjinya. Jadi usahain kalau kalian punya masalah, oke nih, sadar dulu nih, oke aku punya masalah sama kamu, kita berdua berantem sekarang, tapi kita berdua harus menenangkan diri dulu, kita jangan ketemu dulu, pergi dulu kemana, jangan nyari pasangan lain, me time dulu sama dirimu, sama hatimu, biar semuanya tenang, biar enak gitu ya. Mbak, tapi kan masalah itu kan gak segampang itu mbak, bisa aja bojoku kepergok selingkuh tapi DN ngeles wae, kan aku jengkel, tambah jengkel. Oke, kalau untuk masalah selingkuh, tenang, jangan marah-marah, aja langsung badbet terus bojomu mbok jotosi ngono, enggak kayak gitu, tapi tetap tenang dulu. Emang susah ya ini, tapi itu adalah cara yang paling aman untuk kedua belah pihak gitu loh. Suamimu pun atau istrimu pun atau pacarmu pun nantinya juga bisa menyadari kesalahannya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk me time masing-masing, kalian ngomong dulu, kayaknya kita harus introspeksi diri masing-masing. Jadi bukan cuman pihak yang terlihat salah aja yang introspeksi, tapi kamu juga. Mungkin orang yang selingkuh itu selain karena emang kesalahannya dia, emang purely dia yang mau dan dia emang bajingan, mungkin salahnya juga ada di kamu gitu. Atau mungkin itu cara Tuhan yang paling ampuh untuk memisahkan kalian, karena kalian mungkin bersatu untuk saling menyakiti, ya kan, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi intinya gitu aja sih, kalau kalian punya masalah apa, biar hubungan kalian tetap langgeng, biar hubungan kalian tetap aman, kalian harus saling menjauh dulu, biar kalian itu nggak meluapkan emosi, nggak mengeluarkan kata-kata yang nggak seharusnya. Kadang kalau kita emosi itu kan, kowe iki wah, semua segala macam aspek dibawa-bawa. Masa lalu pun bisa keseret-seret, orang tua, keluarga, tingkah laku, masalah yang tadinya udah kelar bisa ditarik-tarik lagi. Itu karena kalian lagi emosi. Jadi kalau mau hubungan kalian langgeng ketika ada masalah, biar nggak langsung ngomong kata putus, ya kalian harus menenangkan diri masing-masing. Pikirannya harus tenang dulu, baru kalian ketemu lagi di tempat yang enak. Usahakan udah kenyang. Coba kalau kalian udah berniat ingin putus, kalian ingat-ingat dulu momen-momen bahagia yang udah kalian ciptain bersama, kenangan-kenangan yang udah kalian laluin bareng-bareng, usaha apa yang udah kalian curahkan untuk ada di hubungan seperti ini, tuh kalian harus pikir baik-baik. Keputusannya semuanya tetap ada di kalian, bukan berarti berantem itu harus bareng-bareng terus. Mungkin berantem itu untuk putus karena emang kalian gak cocok, atau emang kalian bukan jodoh, itu juga bisa. Gak selamanya putus itu negatif kok. Gak selamanya perpisahan itu negatif. Mungkin itu cara Tuhan paling ampuh untuk memisahkan kalian gitu kan. Jadi kembali lagi, seperti yang aku sering ngomong,
Coba kalau kalian punya masalah itu jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke penyelesaiannya, menanggulanginya gimana tuh kalian harus fokusnya ke situ. Dengan begitu ya kalian gak akan saling menyakiti, ngerti kan? Gak akan salah-salahan gitu, karena hubungan ini 2 orang. Kalaupun dia salah pasti ada salah di kamu juga. Persentasenya mungkin 100%. Dia salah. Ya oke lah, mungkin 90% ada di dia, tapi kamu masih punya 10% yang ada di kamu gitu. Gak mungkin purely 100% dia salah. Karena hubungannya kalian berdua. Jadi kalian berdualah yang akan menyelesaikannya. Jangan terus ketika ada masalah kamu curhat ke temenmu terus minta tolong temenmu untuk bantuin. Enggak gitu caranya. Dan kalian, apalagi cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana, kalau kalian lagi ada masalah, jangan lari dari masalah terus gak mau ketemu orangnya. Enggak, selesain dulu. Meho misal engkau bojomu atau pacarmu terus mohon-mohon minta jangan putus apa segala macam, coba dijelasin secara rinci kenapa alasannya kalian minta putus. Mungkin itu bisa rasional dan bisa diterima sama dia. Apalagi kalau kalian pernah memberi kesempatan sama dia yang udah pernah nyakitin kamu, terus kok dibaleni mana dengan hal yang sama, ya udah putusin aja kalau itu. Dan buat kamu yang diputusin ya terima aja, emang itu kesalahanmu gitu ya. Tapi mungkin kamu bisa berbaik hati untuk ngasih kesempatan orang itu. Semuanya tergantung di kamu lagi sih, tergantung di orang-orang yang ada di dalam hubungan itu, mau lanjut atau enggak. Tapi intinya kalau lagi marahan gitu jangan langsung ada parep gitu loh, karena itu semua emosi yang keluar, pasti kata-katanya jahat, sakit, menusuk dan sebagainya. Kecuali kamu emang bener-bener bisa dibilang dewasa banget, yang kata-katamu bisa diatur, bisa enak penyampaiannya, nggak menyakitkan, nah itu beda cerita. Jadi gitu aja sih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi menjalani hubungan atau mau menjalani hubungan. Ini jadi referensi untuk kalian, aku sudah siap belum ya untuk masalah seperti ini, aku udah siap belum ya untuk berpikir seperti ini gitu. Karena pada dasarnya pacaran itu rumit guys, itu membuka buku baru. Buku baru itu pasti ada naik turunnya, ada sedihnya, ada senengnya, ada tangisnya, ada stresnya, ada lucunya, ada menyenangkannya, macam-macam. Jadi kalau merasa kalian sudah mampu, sudah siap, waktu kalian cukup peluang untuk memulai membaca buku itu ya monggo silahkan. Keputusannya ada di kalian lagi. Jadi semangat untuk menjalani hidup teman-teman. Ingat jaga kesehatan ya, kesehatan itu penting. Investasilah di diri kalian, bukan di orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaanmu di orang lain, karena yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Kamu kalau gantungin ke orang lain, orangnya bisa pergi, bahagiamu hilang dong ya kan. Jadi gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.